Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rajang semang ring semutan serang sinami. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Jero Balian Healer. Yang Bu Nanta, saking Sading Badung. Ini Ki Bu Nanta. Ini salah satu pasien saya dari Badung, yang mana beliau sudah melakukan terapi beberapa kali, dan karena beliau saya lihat semakin ceria, jadi saya minta beliau untuk memberikan sedikit testimoni dan atau pengalamannya saat berobat di sini. Silakan Bu, perkenalkan nama, penyakitnya apa, dan lain-lain. Tolong agak keras ya biar didengar sama teman-teman. Yang Bu Nanta, saking Sading Sempidi Badung. Tiang diponis sama dokter sakit usus buntu. Pertamanya ke dokter umum dibilang gejala ambeien. Terus sudah sekian kali berobat tidak sembuh. Terus tiang berobat Bali dikasih tambah sekian minggu juga belum sembuh. Terus dokter menyarankan benjolan itu harus diangkat. Oh, ada benjolan ya? Ya, ada benjolan. Kenapa harus diangkat? Dideteksi kenapa nih? Dideteksi karena tiang dibilang usus buntu. Usus buntu. Kanker usus. Kanker usus ya. Kanker usus yang dibilang sama dokternya. Jadi ibunya ini didiagnosa terkena kanker usus. Apa yang dirasakan saat kenapa sampai ke dokter? Apakah susah buang air besar atau gimana? Coba ceritakan sedikit. Tiang ke dokter karena sudah diponis kanker usus itu 2 bulannya tiang BAB yang sangat sulit untuk keluar. BAB ya sulit BAB dan keluar darah hampir setiap hari untuk menahan sakit Nike. Jadi kesakitan setiap hari, keluar darah juga ya. Terus makannya terasa penuh saja perut tiang. Makan berapa sendok tuh? 2 sendok aja sudah terasa penuh perut tiang. Jadi beliau makan 2 sendok aja, 1, 2 sudah merasa kenyang gitu ya. Terus kemudian? Terus tiang diponis sama dokter, disuruh operasi sama dokternya. Karena dideteksi adanya kanker usus. Kemudian diminta untuk melakukan upaya operasi gitu ya. Operasi. Karena tidak bisa berak, makan juga tidak bisa. Tidurnya gimana? Tidur tidak pernah baik tidurnya, terasa sakit aja perutnya. Ya, terus karena akibat efek sakit dan pikiran mungkin ya, karena nggak bisa BAB, makan tidak, perut terasa kenyang terus, akhirnya beliau susah tidur, begitu sekiranya ya. Terus setelah saya mau berangkat ke rumah sakit dan mau dioperasi, dan waktu operasi ini kok dokter tidak mau mengambil operasi. Oh, jadi sebenarnya sudah mau mengambil tindakan operasi, ibu juga sudah setuju waktu itu? Sudah setuju mau dioperasi. Terus? Setelah di ruangan operasi, dokter pun tidak berani mengambil risiko operasi itu. Kenapa? Karena dokter mengira akan terjadi pendarahan hebat buat si pasien. Oh, jadi dokter tidak berani melakukan operasi karena terindikasi akan terjadi pendarahan hebat pasca operasi. Pendarahan hebat. Dan di ruangan operasi itu tiang disuruh kemoterapi sama dokternya. Jadi diberikan rekomendasi lain untuk melakukan kemoterapi. Karena saya dibilang akan sulit mengeluarkan BAB lewat anus, dan solusi dokter untuk membuatkan kantong BAB di usus yang dari luar. Karena diprediksi akan susah buang air besar dan memang sudah susah, jadi diberikanlah solusi untuk membuat kantong di luar anus gitu ya. Setelah itu yang runding sama keluarga, sama suami, karena itu masalahnya tidak
kecil bagi Tiang. Iya. Terus suami Tiang pulang ke rumah untuk mengantar si anak sekolah. Ketemulah keponakan Tiang sendiri. Keponakannya, ya. Menganjurkan ada YouTube dari Pak Jero atas nama Jero Balian Healer. Disuruh melihat di YouTube. Tuh merinding saya langsung. Saya rasakan energi ini luar biasa. Mudah-mudahan ini restu ya. Ya, disitulah Tiang membaca banyak tentang beliau, tentang pengobatan beliau. Pengobatan saya maksudnya ya? Iya, pengobatan Jero Balian Healer. Terus? Setelah itu Tiang dikasih nomor WA, Tiang dalam masih posisi di rumah sakit, Tiang telepon beliau. Dan akan siap ingin tangkil menemui beliau untuk esok harinya. Dan akhirnya datang ya. Dan Astungkaro pertama kali dengan pengobatan itu Astungkaro wenten jalan. Dengan pengobatan pertama yang pun wenten perubahan. Jadi setelah melaksanakan pengobatan yang pertama kali ya, beliau ini langsung merasakan perubahan dan terus nelpon saya. Katanya keluar darah bergumpalan seperti daging hati. Seperti daging hati itu keluar setelah beliau selama ini tidak bisa berak ya. Tidak bisa berak, hanya keluar cairan darah. Astungkare setelah dilakukan terapi pertama, beliau sudah bisa berak dan keluar gumpalan menyerupai hati yang berupa darah. Dari jam 2 sore sampai jam 6 sore Tiang mengeluarkan seperti itu. Dari jam 2 sampai jam 6, 4 jam berarti ya? Iya, kalau Tiang mungkin timbang ada setengah kilo niko kotoran yang tadi keluar halus Tiang dari pengobatan pertama. Pengobatan pertama keluar gumpalan yang selama ini menyebabkan beliau terus merasa kenyang, artinya di dalam usus beliau itu sudah berisi darah itu, makanya makan 2 sendok aja beliau merasa kenyang. Jadi bisa kita pikirkan, kita bayangkan jika itu tidak keluar lagi sebulan saja akan membusuk kan gitu ya. Jadi di terapi pertama keluarnya sekitar setengah kilo. Terus berikutnya Tiang tangkil kedua. Untuk pengobatan kedua juga keluar seperti darah hitam dan keluar daging itu, segumpalan apel merah itu. Setelah pengobatan yang kedua itu, mulai dari situ Tiang merasakan perut terasa ringan. Makan pun Tiang merasa enak, tidak merasa perut kembung lagi. BAB pun lancar sampai detik ini. Jadi setelah pengobatan kedua lagi keluar segumpal darah sebesar apel merah gitu ya. Dan setelah itu perut sudah mulai mengempis. Dan perut yang ringan. Perut ringan, bisa BAB lancar. Kalau nggak salah ibu nelpon saya katanya udah mulai lapar ya. Iya, terasa perut lapar gitu. Jadi kasihan sekali. Berapa bulan ibu sakitnya tuh bu? Hampir 5 bulan yang sakit seperti ini. Menahankan BAB yang sangat sakit luar biasa yang Tiang rasakan. Setiap mau BAB, sakit yang luar biasa yang Tiang rasakan. Jadi ini benar-benar semeton saudaraku terkasih, ini benar-benar anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Ide saya Midiwase, saya tapakan kosong yang tidak tahu apa-apa ini sebagai perpanjangan tangan dari beliau, dari Tuhan bisa membantu ibu. Dan mohon doanya semoga bisa membantu lebih banyak orang lagi. Jadi sampai sekarang apa yang ibu rasakan setelah melakukan beberapa kali pengobatan? Yang saya rasakan, yang paling berbahagia, yang syukuri, yang bisa BAB dengan lancar. Karena diprediksi dokter yang akan sulit BAB dan perut membesar. Astungkaro sampai saat ini yang bisa BAB lancar. Astungkaro ya. Dan perut yang terasa lapar terus. Istilahnya ibu sudah merasa normal sebenarnya ya. Dia lihat juga auranya sudah beda. Jadi waktu pertama kesini saya ngomongnya gini, Bu. Wajah ibu ini bukan wajah ibu. Kenapa? Karena wajahnya sudah menghitam. Jadi kulitnya dia sebenarnya bersih. Di sini sudah menghitam. Artinya itu sudah ada tumpukan racun. Karena antara perut dan wajah itu menjadi satu kesatuan.
Jika orang sering jerawatnya banyak berarti ada masalah di perut, dan kebetulan waktu itu dia ada tumpukan darah di perut beliau. Jadi wah, bisa di sekarang sudah cantik sekarang. Dan yang rasakan pengobatan berikutnya ada teknik operasi niskalo yang rasakan sangat luar biasa dari tangan beliau. Sangat luar biasa yang rasakan. Iya, apa yang operasi niskalo niki. Apa yang ibu rasakan? Seperti apa? Perut niko kayak tertusuk. Perut kayak tertusuk? Iya, perut yang kayak tertusuk, di paha yang kayak tertarik. Banyak organ dalam tiang yang tertusuk. Dari tangan Pak Jero. Iya, dengan satu tangan ibu merasakan 3 tusukan. Iya, nggih, patut ya. Seperti ini kan. Ya, itulah yang namanya anugerah. Saya juga tidak tahu apa itu, tapi inilah mujizat Tuhan yang Maha Kuasa. Orang baik akan selalu diberikan jalan yang terbaik, begitu. Jadi selama pengobatan di sini, Bu, apakah pernah Pak Jero tuh matok sesari atau minta uang harus segini bayar gitu? Aduh, masalah niko masalah sesari niko keikhlasan dari Pak Jero tidak mematokin harga. Bagi yang lunas tambo juga tidak diikat. Masalah sesarinya niki keikhlasan dari yang metambo. Kenten sareng Pak Jero taler tidak menarget ragane. Benar-benar pengayah untuk umat yang benar-benar merasakan sakit. Ya, setungkare, karena saya juga tidak pernah belajar pengobatan dan Sian juga tidak punya hak untuk mematok harga. Kenapa? Karena pengobatan saya mahal. Pengobatan saya mahal, tidak ada harga yang pantas yang saya tulis. Berapa? Kalau saya tulis 10 juta itu murah. Harga nyawa apakah seharga 10 juta? Jadi bagi saya pengobatan Jero Balang Hilir adalah pengobatan termahal yang mana tidak berisi angka. Artinya, bagi orang yang punya uang Rp150.000 di dompetnya, dia isi sesari 100, pakai beli dupa, rokok, canang sari, itu sudah sangat mahal bagi mereka. Tapi kalau ada yang sesari 10 juta, jika uangnya dia 1 miliar, itu sangat murah jadinya. Kan gitu ya, Bu ya? Jadi intinya datang ke sini apa aja yang dibawa, Bu? Biar semeton tahu. Sarana pertama canang sari, dupa, aqua tangguh, dupa atau asap, terus mineral water namanya. Jangan nyebut merek. Mineral water sama rokok. Masalah sesari keikhlasan dari yang metambo. Jadi ini ke sesari seikhlasnya, sepantasnya, semampunya. Dan ingat, dalam pengobatan saya ada kuasa ilahi. Jadi keyakinan Anda, keikhlasan Anda, dan juga semangat Anda dalam berproses, itulah yang menjadi kunci daripada kesembuhan. Dan juga jangan lupa, di saat Anda berobat kepada saya, Anda harus siap menjadi tim saya. Artinya begini, Anda siap mengikuti pantangan-pantangan yang harus Anda jalani serta obat-obat yang harus Anda minum, yaitu ramuan herbal yang Anda buat sendiri di rumah. Saya hanya memberikan, kumpulin ini buat caranya meracik begini, diminum begini gitu ya. Seperti Nike, pengobatan dari Pak Jero Balang Hilir, bahannya tidak sulit, dari alam. Semua dari alam ya. Dari alam. Kita bisa racik sendiri. Dan bagaimana situasi di sini? Apa aja yang Pak Jero sediakan untuk para pasien di sini? Asik semua untuk Pak Jero. Di sini metambo kita dapat bertemu dengan semeton, semua semeton di sini. Dan kita disiapin air hangat untuk buat kopi, jajan sudah disiapkan sama Pak Jeronya. Sebenarnya begini, kopi, gula, jajan, buah itu Pak Jero tidak beli. Pasien yang membawa, jadi pasien juga saya juga aturkan ke pasien yang lain gitu. Saya cuma beli termos, beli gelas, dan menghangatkan air itu saja. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi mungkin hanya sedikit pesan dan kesan untuk teman-teman semua, saudaraku terkasih.
Cita-cita saya adalah ingin membuka pasraman, yang mana tujuan dari membuka pasraman itu adalah untuk memberikan bimbingan rohani, tuntunan hidup, solusi hidup, dan juga pengobatan gratis bagi mereka yang tidak mampu. Dan juga tentunya saya yang tidak matok sesari ini berharap bantuan saudara-saudaraku terkasih untuk mensupport channel YouTube saya dengan memberikan subscribe, like, share, dan komen. Ingat, tekan tombol lonceng, pilih semua. Mari kita bersama-sama berjuang membangun Pasraman. Karena saya yakin 1.000.000 subscribe untuk seluruh wilayah Semutan Bali tidaklah sulit, ya. Tidaklah sulit karena saya sekarang pengobatan hanya di kos-kosan, tapi saya tidak patah semangat. Mimpi besar saya untuk membangun Bali, Hindu Nusantara, untuk menunjukkan bahwa taksu itu benar-benar ada. Maka mari jadilah bagian dari pejuang yang membangun Pasraman bersama-sama. Subscribe Anda sangat bermanfaat. Mungkin ada pesan lain untuk peserta kami? Ada pesan-pesan mungkin yang mau berobat, yang sakit pesan apa? Yang merasakan sakit, yang tidak mampu berobat ke rumah sakit, bisa datang di Candi Dase di alamatnya Pak Jero. Yang sebagai pasien merasakan sendiri keagungan beliau mengobati pasien sangat luar biasa. Yang sendiri merasakan pengobatan yang di rumah sakit, astungkaro ketemu sareng Pak Jero Balian Healer bisa menyembuhkan penyakit yang sendiri. Astungkaro bagi tiang, astungkaro. Oke, sekali lagi semua ibu sudah mau berbagi kan gitu. Dan selalu saya mengatakan apapun bentuk pengobatannya, baik tukang pijat, alternatif, dan juga rumah sakit, semuanya baik. Tetapi kadang tidak berjodoh. Saya juga tidak tahu apa-apa, saya hanya balian kosong atau balian puyung. Jadi cukup sekian dari kami, ya, Mbok ya. Sekali lagi terima kasih. Semoga cepat sembuh. Mohon maaf jika kami ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Rahayu.